Ini munajat yang disampaikan oleh Syekh Abil Hasan Asyadzili. Kalau Anda bisa munajat seperti itu, Anda hayatu, itu dibuka, diberi semua oleh Allah. Nah, ingat tadi kalimat 4 tadi munajat beliau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makanya para sufi sering menyebut dirinya al-fuqara, orang-orang fakir. Nah, yang salah faham terhadap istilah ini menganggap orang sufi itu harus fakir miskin, pakaiannya jembel, wah ngere dan seterusnya. Bukan. Yang disebut fakir itu adalah fuqara, itu orang-orang yang sangat fakir kepada Allah. Hatinya, ya Allah, aku butuh Engkau terus menerus, ya Allah, jangan sampai aku nggak bergantung. Karena sifat fakir itulah yang membuat kita terus bergantung kepada Allah. Ya, kita berkali-kali baca kul huwallahu ahad, Allahus samad. Bagaimana caraku bergantung kepadamu Tuhan? Wujudkan sifat fakirmu, gantung sendiri nanti. Tapi kalau kita baca kulhu tapi dengan wah gagah dan sombongnya, ya kira-kira untuk bergantung kepada Allah itu jauh akhirnya. Kita sedang mencelat, ya terlempar malahan dari Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu bagaimana mewujudkannya ini, tahakkuk bi awsafika yumidduka bi awsafi, wujudkan ya sifat-sifatmu, maka Allah akan menganugerahi dengan sifat-sifatnya. Bukan Allah menempati sifat-sifatnya dipindah kepadamu, bukan ya. Nanti Anda menganggap sebagai reinkarnasi Tuhan nanti. Bukan. Maksudnya, wujudkah sifat-sifat aslimu. Sifat aslimu itu apa? Ya tadi fakir, zalil, ajiz, dhaif. Wujudkan betul, maka Allah akan melimpahkan cahaya sifat-sifatnya kepadamu. Tahakkuk bidzillika yumidduka bi'izzih, tahakkuk bi'azzika yumidduka biqudratih, tahakkuk bisyughlika bidha'fika yumidduka bihaulihi wa quwwatih. Wujudkan sifat hina dinamu, maka Allah akan memancarkan sifat kemuliaannya kepadamu. Dapat kemuliaan dari Gusti Allah itu, wah, itu ngalah-ngalahin donya saisine, langit bumi akhirat, bahkan aku pilih mendapatkan limpahan kemuliaanmu Tuhan. Wujudkan sifat-sifat lemah, tak berdamaimu, tak mampumu, Allah akan memberikan sifat kudrah, kemampuannya kepadamu. Jadi kita ini semakin merasa bodoh di hadapan Allah. Allah melimpahkan ilmunya kepada Anda. Tapi coba kalau Anda datang, ini contoh ini. Dulu Syekh Abil Hasan Asyadzili sebelum ketemu gurunya, beliau mandi. Kalau sekarang orang disebut mandi taubah, dibersihkan semuanya. Mandi keramas. Tapi beliau memandikan ilmu dan amal. Dibuang.
ilmu dan amalku yang selama aku dapat tak buang kabeh, tak dusi. Nah, ini harus ingat-ingat ya. Beliau nol pudul kayak bayi datang ke gurunya, Syekh Abdissalam bin Mashish itu. Itulah yang membuat beliau diterima menjadi murid dan penerusnya. Coba kalau Anda datang wis mondok 20 tahun misalnya, alim alamah, datang ke seorang gurunya, wah datangnya, wah kitabku sudah sekian, anuku karyaku sudah sekian, prestasiku sudah, wah gak dapat apa-apa kita sowan kiai. Itu kan diam-diam kita nanti isinya malah diskusi sama kiainya. Anda nggak dapat nur dari kiainya. Apalagi nyampe di depan kiainya pamer prestasinya, Pak Kiai saya sudah melakukan ini, belajar, wah wis surakan, nggak dapat apa-apa malah. Menghadap Allah juga begitu. Anda datanglah dengan kertas putih, biar dicoret-coret sendiri oleh Gusti Allah, biar ditanda tangani oleh Allah ya. Nah, selama ini yang kalau kita datang kepada Allah kan kertasnya sudah penuh. Tuhan saya minta ini, Tuhan saya curhat begini, Tuhan saya mohon tolong ditanda tangani Tuhan. Itu ada dapatnya cuman itu, kecil sedikit dan remeh sekali itu. Coba kalau kita membawa kertas putih, wah iki hambaku tenan nih, ya gitu ya, iki hambaku tenan nih, pelek ngelimprek di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini semua harus kita jadikan konsep hidup ya. Karena apa? Di depan kita pernah hikmah yang keberapa ya, kira-kira hikmah antara 80 berapa gitu. Matlabul arifin as-sidqu fil ubudiyah wal qiyam bi huquqir rububiyah. Nah, itu yang dicari para arifun. Arifun itu orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah. Orang yang sudah makrifat itu sebenarnya yang dicari apa? Yang sudah makrifat, sudah para wali loh, kira-kira begitu ya. Para ulama sufi yang hebat-hebat itu yang dicari apa sih itu? Mungkin selama ini Anda juga membayangkan, jadi wali-wali itu yang dicari apa? Yang sudah makrifat gitu. Nggak taunya yang dicari hanya dua, as-sidqu fil ubudiyah, benar dalam menjalankan kehambaan. Karena bagi para orang-orang yang kenal Allah itu kok dia melesat lepas kehambaannya itu sudah tersiksa, rasanya kecemplung neraka wisan, udah masuk neraka ini. Nah kalau kita berarti menurut para arifun, berapa kali hari ini aku masuk neraka ya gitu. As-sidqu fil ubudiyah, bukan yang dicari itu kehebatan, makom enggak, nama besar enggak para wali. Bagaimana aku bener ngabukti dan menjadi abdullah wis. Yang kedua, wa iqamatu huquq wal qiyam bi huquqir rububiyah, menegakkan hak-hak ketuhanannya Allah. Allah Maha Kaya, berarti cara menegakkan
dalam diriku adalah aku harus maha